praktis ada semacam monopoli yang dilakukan oleh ini. Contohnya rekomendasi yang praktek itu kan monopoli udah. Lalu kolegium dibentuk oleh unit profesi. Padahal di negeri lain kolegium itu dibentuk oleh program studinya kan. Selamat sore Dr. Judil Heri Justam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sekali lagi. Bagi pemirsa yang belum tahu tentang Dr. Judil Heri Justam, beliau adalah pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Omnibus Law Kesehatan. Mungkin banyak dari masyarakat yang tidak tahu bahwa ada rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Bagaimana Omnibus Law Kesehatan ini mempengaruhi praktek kedokteran di Indonesia dan juga secara langsung mempengaruhi pelayanan kesehatan dan secara tidak langsung juga mempengaruhi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Judil Heri Justam. Dok, sebelum kita mengarah ke sana, mungkin Dr. Judil Heri bisa memberi background kenapa ada rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Kenapa harus dilakukan ini? Apa yang bermasalah dengan undang-undang praktek kedokteran atau pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini? Undang-undang praktek kedokteran yang ada, yang existing, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Itu adalah pasca reformasi. Sebagaimana kita tahu, sebelum reformasi, semua persoalan itu penyelesaiannya terlalu sentralisir pada pemerintah. Sehingga setelah reformasi, timbul semangat untuk memberdayakan civil society. Dan juga terbawa oleh semacam euforia demokrasi pada waktu itu. Nah, dibentuklah Undang-Undang Praktek Kedokteran pada waktu itu, yang memang baru pertama kali ada di Indonesia, ya, yang memberikan wewenang yang berkelebihan kepada Ikatan Dokter Indonesia. Saya pernah duduk di pengurus IDI sebagai wakil ketua Dewan Penasehat tahun 2012 sampai 2015. Ada hal-hal yang barangkali nggak sesuai dengan undang-undang ini. Makanya saya dan beberapa teman, beberapa guru besar juga mengajukan judicial review untuk mengkoreksi beberapa hal dari undang-undang praktek kedokteran itu. Ada beberapa pokok yang kami judicial review, tapi sebagian besar itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya satu hal yang diterima adalah mengenai usulan kami agar tidak boleh rangkap jabatan pengurus ID dengan anggota Konsep Kedokteran. Karena ini menimbulkan semacam ada potensi konflik kepentingan. Ya kan? Dokter yang jadi anggota ID adalah objek regulasi. Sedangkan KKI adalah regulator. Jadi bagaimana mungkin yang diregulasi sekaligus merangkap jadi regulator? Itulah dasarnya. Bagaimana dengan rancangan undang-undang praktek kedokteran yang sekarang ini, apakah ini sudah sesuai dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh Dr. Judil Heri? Sebagian besar yang kami harapkan itu diakomodasi oleh Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Saya dan Dr. Pandu kan menerbitkan buku ID mau dibawa kemana jilid 2 itu. Itu ya, sudah kita bahas sebelumnya ya dok ya. Ya, itu udah beredar kemana-mana. Dan memang sebagian besar nampaknya diakomodasi oleh undang-undang itu. Oke. Apa dampaknya terhadap praktek kedokteran atau kemajuan kedokteran di Indonesia, inovasi dan segala macam dengan rancangan undang-undang praktek kedokteran Omnibus Law Kesehatan ini disahkan? Apa dampaknya? Dengan undang-undang praktek kedokteran yang lama, salah satu ketentuannya adalah ini merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia. Untuk praktek, harus ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Hal ini membuat semacam keterpaksaan
bagi dokter untuk menjadi anggota ID. Karena kalau tidak menjadi anggota ID, tidak akan mendapat rekomendasi dan izin praktek. Nah, sepanjang yang saya amati, sepanjang yang saya ketahui, praktek global lah di dunia, tidak ada itu ketentuan mengatakan bahwa keharusan menjadi satu-satunya organisasi. Ya. Di mana ada kebebasan orang untuk masuk organisasi. Oke, maaf dok, saya ingin bertanya. Memang tidak ada sistem seperti ini di negara lain, tetapi apa salahnya kalau negara Indonesia punya sistem sendiri yang unik dipakai di negara Indonesia itu sendiri? Apa salahnya? Betul, dengan syarat orang masuk secara voluntarily. Ini kan kita ormas pada sebetulnya, Ya, NGO, non-government organization. Kok dibuat undang-undang yang membuat seorang dokter terpaksa harus masuk dalam sini? Saya ingin berikan contoh. Di Amerika Serikat, anggota American Medical Association itu hanya 15% dari seluruh dokter di Amerika yang lebih dari 1 juta orang. Dan juga tidak ada keterpaksaan menjadi anggota Medical Association manapun juga. Tapi haknya tetap terjamin. Misalkan izin praktek dan lain-lain. Karena memang itu tidak dikuasai oleh American Medical Association. Di Malaysia, Malaysian Medical Association. Atau Singapore Medical Association. Ya, itu tidak ada ketentuan keharusan menjadi anggota MMA atau Singapore Medical Association. Ya, tidak ada keharusan. Dan tidak ada juga wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tapi Malaysian Medical Association tetap berkibar, dihormati oleh anggotanya. Singapore Medical Association juga begitu, dihormati oleh anggotanya. Jadi menurut saya, boleh saja, tapi sejauh tidak ada keterpaksaan. Menjadi anggota itu adalah voluntarily. Jadi organisasi itu memberikan manfaat kepada anggotanya. Kalau toh organisasi profesi menemukan adanya pelanggaran etik, ya tinggal dilaporkan saja, dibuat mekanismenya. Apa pelanggaran etiknya? Tapi bukan ID yang memutus, misalkan memecat anggotanya, sehingga nggak bisa praktek. Harusnya konsul kedokteran, seperti di Betul. Singapura atau di Malaysia, Ya. di negara-negara lainnya. Jadi kira-kira supaya orang awam bisa mengerti dampak dari Omnibus Law kesehatan ini untuk dokter-dokter yang praktek di Indonesia, akan lebih baik atau lebih buruk? Jelas akan lebih baik. Kenapa? Nah, sekarang yang terjadi di kita kan di samping mengatur izin praktek, mengatur kolegium, ya, itu sekarang praktis ada semacam monopoli yang dilakukan oleh ID. Ada Contohnya, semacam monopoli. Contohnya rekomendasi izin praktek itu kan monopoli udah. Lalu kolegium dibentuk oleh universitas profesi. Padahal di negeri lain kolegium itu dibentuk oleh program studinya kan. apakah Omnibus Law kesehatan ini dibuat untuk memperlemah ID? Kalau saya ingin mengatakan, dari ID akan menganggap akan memperlemah ID. Tapi dari sisi lain kita melihat ini adalah normalisasi organisasi profesi, menormalkan kembali gitu. Menempatkan posisi organisasi pada level yang semestinya, begitu ya dok? Iya, sebagaimana praktek global. Saya rasa undang-undang Omnibus Law kesehatan ini akan berdampak sangat positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, bagi kesejahteraan dokter di Indonesia, bagi inovasi di bidang kedokteran di Indonesia. Mereka akan lebih leluasa, lebih bebas, mengembangkan apa yang mereka inginkan di bidang kesehatan untuk menjadi yang lebih baik, untuk bisa bersaing di dunia internasional dan segala macam. Terima kasih banyak Dr. Judil Heri Justam atas waktunya dan pencerahan mengenai Omnibus Law kesehatan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi pemirsa yang punya komentar, silakan menulis komentarnya di comment section di bawah ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.